Sorry tadi teman-teman sempat keluar sebentar karena harus memanggil Tio karena gak enak ternyata ngobrol sendirian. Jadi sambil menunggu Tio tiba, malam ini Ikan Tree Production yang adalah salah satu kolektif yang ada di Magelang itu melenggarakan kegiatan diskusi online yang pertama dengan judul Maxim Gorky, novel Ibunda, dan realisme sosial di tengah pandemi hari ini. Dan kenapa kita mengundang Tio sebagai pembicara pada malam hari ini? Karena kami atau aku minimal berkeyakinan bahwa Tio bisa mengulas problem ini dengan komprehensif dan baik karena Tio adalah salah satu pecinta dari setiap karya-karya kesusastraan yang ditulis oleh Maxim Gorky. Sambil menunggu Tio ya teman-teman, eh, selamat datang buat yang datang, selamat datang buat yang datang lagi. Selamat buat teman-teman yang hadir. Aku harap teman-teman bisa mengikuti kegiatan diskusi malam ini sampai selesai karena aku akan mendampingi Tio selama 1 jam ke depan di dalam pendiskusian ini. Oke, sambil menunggu Tio yang tidak kunjung-kunjung masuk, teman-teman juga nanti boleh mengajukan pertanyaan di kolom komentar tentang apa-apa yang nantinya akan diterangkan oleh Tio selaku pembicara. Tidak melulu soal Maxim Gorky, eh, novel Ibunda atau realisme sosial. Teman-teman juga bisa mengajukan pertanyaan yang lebih dari itu di dalam kaitannya pada masa penyebaran COVID-19 hari ini. Karena tentu ada semacam relevansi antara apa yang menjadi buah pikir atau gagasan Maxim Gorky sebagai seorang penulis dan aktivis politik, juga ada irisan antara apa yang dibahas oleh Maxim Gorky di dalam buku sucinya atau magnum opusnya yang dikenal orang sebagai Mother dalam bahasa asing dan dikenal di Indonesia sebagai Ibunda itu terhadap penyebaran COVID-19 hari ini. Jadi Maxim Gorky dan Ibunda itu kami pilih sebagai tema untuk mengupayakan atau menarik simpulan-simpulannya dalam rangka untuk membicarakan problem sosial hari ini. Bahwa kita tahu di dalam, oke, Tio sudah datang, silakan silakan bergabung Tio. Tio sudah datang teman-teman. Kita akan menunggu Tio bergabung dalam pendiskusian malam ini. Silakan Tio. Silakan Tio untuk meminta Tio. Silakan. Kok belum masuk Tio? Oke, Tio udah mulai masuk. Oke, sambil menunggu Tio, sebentar lagi akan masuk. Selamat menyaksikan diskusi malam ini, teman-teman. Halo Tio, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum Tio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat Gimana, datang Kak? Tio. Alhamdulillah aku sehat sekali. Kamu apa kabar? Alhamdulillah, sehatlah. Walaupun di Magelang ya. Alhamdulillah. Ya, kangen banget aku rasanya pengen segera jumpa, tapi karena pandemi ini akhirnya semua hal menjadi tertunda. Nah, Heeh. sebelum masuk pada pendiskusian Tio, aku mau terlebih dahulu memberikan semacam introduction atau pendahuluan untuk memberikan informasi kepada teman-teman tentang Tio. Teman-teman, Tio ini adalah sahabat lama aku.
kita sering terlibat berbarengan dalam banyak ragam aktivisme sosial di Magelang. Tidak hanya yang kaitannya dengan gerakan sosial, tapi juga yang kaitannya dengan gerakan intelektual. Tio terlibat di dalam satu organisasi gerakan yang disebut KAMI atau Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Juga Tio pernah menjabat sebagai pimpinan kajian dan strategis BMKM 2018. Dan Tio juga banyak terlibat dalam ragam aktivisme intelektual seperti produksi majalah yang pertama yaitu Human Rights Zinuntidar, A Reflection of Untidar Activist. Kemudian Tio juga rajin menulis di beragam media termasuk di Trinews dan banyak hal-hal lain yang Tio geluti. Tio adalah mahasiswa Fakultas Teknik, jurusan Teknik Sipil, yang sebenarnya salah jurusan karena sejauh dan selama aku bergaul dengan Tio lebih banyak menggeluti buku-buku sosial, kemudian filsafat politik dan filsafat agama atau teologi. Jadi malam hari ini kita akan, aku bagus gak sih? Bagus kok. Jadi malam ini kami akan mendiskusikan buku yang berjudul Ibunda yang ditulis oleh seorang sastrawan dari Rusia bernama Maxim Gorky yang juga merupakan inisiator dari munculnya satu style di dalam kesusastraan yang biasa disebut orang atau dikenal orang sebagai realisme sosialis. Maxim Gorky ini juga menjadi sahabat dekat dari Lenin dan tentu dia terlibat sejak awal dalam gerakan revolusioner di Rusia dalam rangka menjatuhkan kediktatoran pemerintahan Tsar dengan beragam aktivisme politiknya tentu. Tapi di pertengahan Maxim Gorky dianggap menjadi berbahaya dengan realisme sosialisnya karena dianggap bahwa realisme sosialis ini satu aliran yang punya kekuatan untuk mendelegitimasi kekuasaan. Karena di dalam setiap tulisannya, kalau di dalam seni rupa, di dalam setiap lukisannya, mereka yang adalah seniman atau penulis realisme sosialis akan selalu menggambarkan apa-apa yang dideritakan atau disakitkan oleh masyarakat. Sehingga banyak sekali misalnya seperti penyair Joseph Brodsky, kemudian ada Boris Pasternak, kemudian Mayakovsky, termasuk Maxim Gorky sendiri, itu yang mendapatkan semacam represivitas dari pemerintah totaliter di bawah rezim komunis waktu itu. Sehingga ada beberapa seniman atau penulis yang harus berimigrasi ke barat, maksudku ke Amerika dari Eropa, dan Maxim Gorky sendiri dia mendapatkan hukuman sebagai tahanan rumahan di masa-masa kejayaan Lenin dan Stalin. Dan kemudian setelah itu kematiannya juga misterius karena sampai hari ini belum terbongkar apa penyebab kematian Maxim Gorky. Dan kita tahu bahwa di dalam novel Ibunda yang akan dibahas oleh Tio ini menggambarkan bagaimana suasana perjuangan kelas pekerja di Rusia pada abad ke-20 yang ditokohkan oleh seorang ibunda yang namanya Plagenia atau siapa ya tadi lupa aku. Gimana? Pelagia. Pelagia. Aku cukup lama sekali tidak membaca Bunda lagi karena seingat aku membaca novel ini di 2015 waktu awal-awal terlibat di dalam banyak pengorganisiran politik. Kemudian ada Pavel yang adalah anak dari seorang ibu yang sangat revolusioner ini yang menjadi buruh di salah satu perusahaan di Rusia. Dan keluarga mereka cukup tidak harmonis karena ayah atau suami dari Pavel dan ibunda ini adalah seorang yang pemabuk, seorang yang selalu merendahkan harkat martabat perempuan, juga selalu terlibat dalam banyak kekerasan domestik yang membuat perspektif kita terhadap kesetaraan gender,
terhadap peran ganda dari perempuan itu bertumbuh. Juga Ibunda menjadi sangat berbahaya karena di dalam banyak cerita di dalam novel yang ditulis oleh Maxim Gorky ini, dia juga terlibat di dalam gerakan revolusioner yang rajin dan tertib untuk terus-menerus mendistribusikan pamflet-pamflet politik perjuangan, pamflet-pamflet pembangkangan politik ke dalam pabrik-pabrik. Aku tidak perlu menerangkan panjang lebar lagi, karena Tio akan menerangkan secara komprehensif tentang apa yang menjadi tema kita pada malam hari ini. Mungkin itu pengantar dari aku. Silakan Tio. Tio bisa memberikan semacam pembuka atau gambaran terhadap Maxim Gorky secara personal, kemudian buku atau novel Ibunda di bagian kedua, dan di bagian ketiga itu adalah soal realisme sosialis. Jadi kita buat 3 bagian ya Tio. Kalau bagian pertama adalah pendahuluan, yang mana isinya adalah upaya untuk menerangkan siapa itu Maxim Gorky. Kita anggap novel Ibunda adalah bab kedua, yang adalah isi, dan yang terakhir nanti Tio tutup sebagai gambaran umum menyoal apa itu realisme sosialis. Terima kasih, silakan Tio. Ya, berarti tanya jawab apa ini nih? Diskusi dua arah. Diskusi 2 arah aja, Kang. Dua arah ya. Aduh ya. Ya, terima kasih kawan-kawan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan oleh Bang Cis, sahabat saya, teman, dan juga orang yang banyak membantu dan sehingga perkembangan dan juga bagaimana cara berpikirku sampai saat ini, misalnya gitu. Ya, sering bertemu dan sering main bareng. Mungkin paling sering main bareng lah, hampir lah. Sering main bareng kalau malam-malam maksudnya. Setiap hari ya. Kalau nemenin kan gitu. Nemenin entah ngapain lah, terserah. Ya, kalau terkait dengan Maxim Gorky, ya, sebelum kalau secara ada tuh film dari autobiografinya Maxim Gorky, kawan-kawan bisa mencari itu di YouTube, cari aja, tulis aja nanti film Maxim Gorky, nanti itu muncul kok di YouTube. Itu ada, bahkan di situ juga terkait dengan mother, ibunda, tetapi filmnya kalau menurut pengamatan saya tidak sama sekali maksudnya sangat tidak mirip dengan novel Ibunda ini sendiri. Tapi mungkin kawan-kawan bisa menontonnya juga untuk sedikit referensi lah. Sudah diberikan subtitle sih. Itu channelnya kalau saya masih ingat itu Al Soviet kok. Di Al Soviet itu nanti kawan-kawan ada tentang Ibunda, subtitle Inggris. Nanti kalau misalnya kawan-kawan nggak bisa bahasa Inggris, itu bisa ada cara-caranya selain itu. Nanti kita bisa kasih tahu bareng lah kalau itu. Nah, setelah itu bisa juga kawan-kawan mencari filmnya, apa tuh film terkait dengan Maxim Gorky secara langsung. Itu ada Gorky Trilogy. Yang pertama tuh A Childhood of Maxim Gorky. Yang kedua ada Apprenticeship Man. Yang ketiga My University. Nah, di situ sebenarnya cukup lengkap dan cukup menurut saya cukup komprehensif untuk menjelaskan terkait dengan bagaimana akhirnya membentuk seorang Maxim Gorky. Yang gimana Maxim Gorky ini kita ketahui bersama, dia udah seorang yang yatim ya. Dia udah orang yatim tuh di umur masih muda, bahkan belum remaja lah itu. Dan dia lebih banyak diasuh oleh neneknya. Diasuh dengan neneknya. Dan dia sangat menyayangi neneknya selain itu. Karena kematian neneknya pun juga itu membuat hampir dirinya sangat menurun hasilnya. Langsung membuat dirinya langsung anjlok dan sebagainya. Nah, itu awal-awal Maxim Gorky itu dia tuh sudah ditempa dalam bentuk yang sangat mandiri. Karena dia sudah dalam keadaan yatim, terus dia juga harus harus
langsung berlayar kemana-mana. Dia ke tempat kelompok-kelompok seniman, terus dia jadi pembantu di apa tuh di rumah ibu apa tuh ibunya nanti nikah lagi tuh, ibunya nanti nikah lagi sama keluarga masalah, tahu saya tuh. Terus nanti dia malah dia anggap dijadikan seperti pembantu lah misalnya situ, bukan jadi anak dan sebagainya itu. Setelah itu nanti dia ke kapal dan sebagainya. Nah itu kawan-kawan bisa lihat sendiri itu di filmnya sudah cukup lengkap sih tentang bagaimana pembentukan Maxim Gorky, di mana ia mendapatkan seluruh mentalitasnya dari rangkuman hidupnya selama itu, selain itu. Tapi yang lebih menarik lagi bahwasanya Gorky ini sudah punya kecenderungan menyukai buku itu semenjak kecil, semenjak dia sudah bisa bahasa, udah belajar bahasa bersama kakeknya. Dia setelah itu dia menyukai buku tuh, terlebih kepada buku-buku sastra. Makanya nanti kawan-kawan banyak mendapatkan cuplikan-cuplikan di mana Gorky membacakan buku-buku kepada kawan-kawannya atau kepada kelompok-kelompok dan sebagainya itu. Nah itu awal-awalnya Gorky selain itu. Bagaimana dia bisa seperti itu. Tapi setelah itu dia di tahu saya kalau nggak salah dia tahun 1890-an ya. Tahu saya dia sudah mulai masuk ke dalam gerakan-gerakan dan sebagainya. Gerakan-gerakan Bolshevik, Partai Bolshevik, yang dimana gerakan ini nanti di tahun 1917 terjadi revolusi Bolshevik itu tadi. Nah juga memang sebenarnya seperti kata Bang Gis tadi bahwasanya setelah tahun 1917 belum lama kalau nggak salah, belum lama itu malah Gorky berbalik arah terhadap kepemimpinan Lenin karena dianggap Lenin malah tidak berbeda jauh dengan kekuasaan sebelumnya, yang dimana Lenin juga menindas dan juga tidak memberikan kebebasan di dalam berpikir dan juga berpendapat gitu. Sampai pernah diancam oleh si Lenin dan sebagainya, dan akhirnya dia diasingkan dan juga pernah dia ke Italia itu, pernah ke Italia karena di kekuasaannya Lenin. Setelah itu Stalin meminta dia untuk kembali lagi ke Rusia. Stalin meminta si Maxim Gorky kembali ke Rusia. Nah, Maxim Gorky ini juga memang dianggap yang pertama kali, ya, dianggap yang membuat sastra realisme sosialis, di mana kita pahami bersama, maksudnya realisme sosialis itu bisa terlihat dan tergambarkan sekali di dalam novel Ibunda ini sendiri. Bahwasanya di dalam novel realisme sosialis itu, kalau kita pahami bersama, kalau kita ingin berpahami bersama itu minimal tuh dia membahas tentang proletar. Dia harus dan proletar di mana kaum bawah tersebut harus memahami apa yang di dalam sastra tersebut. Makanya kalau kita pahami novel-novelnya Maxim Gorky ini tidak begitu rumit bahasa sastra, jadi bisa dipahami bersama oleh kalangan-kalangan menengah ke bawah gitu istilahnya, tidak menggunakan bahasa sastra kelas bangsawan itu istilahnya. Itu karena dan itu menjadi titik dasar realisme sosialis itu tadi. Dan juga harus tetap dia masuk di dalam kenyataan karena dia surrealis ya. Karena realis kan berbeda dengan surrealis misalnya. Kalau surrealis pasti dia sudah berbentuk fantasi, di mana ya sudah bisa fantasi minimal udah kayak manusia punya sayap atau apapun dan sebagainya gitu. Yang istilahnya dia tidak masuk akal. Nah, dan novel-novelnya Maxim Gorky itu masuk akal gitu. Dan juga kalau kita baca bersama nanti, bahkan di novelnya Ibunda ini sendiri, saking dia ingin menjelaskan tentang kenyataan hidup, dia tidak membuat good ending dan sebagainya itu. Dimana kebanyakan novel dan juga kebanyakan pemirsa pasti menginginkan sebuah novel atau cerita itu berakhir dengan good ending. Tetapi tidak terjadi di dalam novel ini. Di mana di novel ini bahkan nanti si ibu ini nanti akan digebuk-gebuk dan sebagainya, langsung tiba-tiba langsung finish itu.
nanti di kereta api nanti. Kawan-kawan bisa baca baca sendiri kalau daripada saya spoiler banyak nanti kan bisa eh, kurang menarik lah gitu. Ya itu mungkin sedikit sih tentang Maxim Gorky yang kurang lebih saya pahami gitu misalnya itu. Ini saya pahami terkait dengan Maxim Gorky, bagaimana dia terbentuk. Mungkin sih ada sedikit gambaran ibunda ini dengan kehidupannya sendiri misalnya. Karena di kehidupannya memang bukan sama ibunya ya. Walaupun dia punya ibu tapi mendapatkan kasih sayang dengan neneknya. Nah, itu terlihat juga seperti Halo Kristal. Kita terlihat sendiri di novelnya di mana ibunda ini akan terlihat sebagai orang yang penuh dengan kasih sayang misalnya gitu kan. Nah, juga bisa juga dilihat misalkan kakeknya termasuk orang yang agak agak apa ya? Ya agak kejam lah. Mungkin mirip sama bapaknya juga, Iya. bapaknya yang ada di novel Ibunda ini nanti. Kawan-kawan bisa baca bersama dan bisa lihat langsung filmnya gitu. Nanti bahas subtitle Inggris ya. Ya itu sedikit tentang Maxim Gorky yang bisa saya sampaikan pada pemirsa saat ini. Kalau itu ya, yang menarik tadi kan yang tadinya Gorky ini adalah sahabat atau teman akrabnya dari Lenin di masa-masa perjuangan Bolshevik itu, tapi kemudian setelah itu justru rezim komunis itu berbalik arah menjadi objek kritik dari Gorky. Kamu bisa nggak menerangkan apakah karena tidak adanya penghormatan terhadap kebebasan berpendapat atau karena memang rezim berupaya untuk mengontrol kayak kayak Orwell misalnya Big Brother is watching you, segala sesuatu nggak boleh, Hmm. yang benar adalah tunggal, yaitu kebenaran versi pemerintah. Kalau dari Ya. perspektif dia gimana melihat itu? Kalau dari perspektif saya memang Lenin ini kan memang dianggap pahlawan awal-awalnya karena dia sudah bisa meruntuhkan kekuasaan yang dimana kekuasaan itu sudah berdiri selama 2 abad, kekuasaan Tsar. Tsar itu Yap. kalau saya masih ingat ya, kalau saya masih ingat itu dikatakan Tsar itu di abad 18 di 1770-an kalau nggak salah. Itu disebut dengan kekuasaan Tsar, di mana kekuasaan Tsar itu sendiri dia bentuknya adalah autokrasi atau Ya, oh benar. ya autokrasi lah, artinya dia otoriter di mana kekuasaan mutlak kepada seorang pemimpin gitu. Nah, dan Lenin dianggap berjasa besar bersama dengan partai Bolsheviknya untuk meruntuhkan kekuasaan Tsar tersebut, di mana itu dimenangkan oleh partai buruh yang kita pahami bahwasanya partai Bolshevik itu didominasi oleh para buruh dan juga tani dan bisa dimenangkan. Tetapi memang kecenderungan Lenin dan Stalin ini kan tiba-tiba berubah sebenarnya ketika dia sudah masuk di Ya, dalam tampuk benar. kekuasaan. Ya, memang agak sulit sih. Memang kebanyakan ya orang tuh pas perjuangan memang hebat, pas perjuangan luar biasa. Tetapi sudah menjadi seorang penguasa, dia mungkin merasakan kenikmatan menjadi seorang penguasa, maka dia mendapatkan keinginan untuk uh, menjadi seorang mutlak di dalam sebuah negara. Seperti kita pahami bersama di negara Indonesia sendiri lah. Di negara Indonesia kan Soekarno kita puja-puja bagaimanapun juga. Soekarno kita puja-puja bahwasanya Soekarno lah yang termasuk orang yang memerdekakan negara Indonesia. Tetapi di akhir kepemimpinannya dengan dia juga di tahun 1959 dia membuat dekret presiden dan dia menyatakan sebagai presiden seumur hidup. Dia sudah dianggap sebagai orang yang otoriter dan sebagainya. Dia sudah dianggap orang yang seenaknya dan sebagainya itu. Nah itu sehingga di akhir-akhir kepemimpinan Soekarno juga dia akhirnya dijatuhkan oleh uh, mahasiswa dan sebagainya itu. Seperti Soeharto juga, di Soeharto dianggap berjasa karena dia bisa bersama dengan mahasiswa yang awalnya bersama dengan mahasiswa menjatuhkan Soekarno, tetapi di akhir-akhir juga dengan kebijakan developmentalismenya, kebijakan pembangunannya yang bahkan akhirnya itu tidak berpihak kepada masyarakat dan akhirnya membuat dia jatuh juga. Gitu. Nah itu kebanyakan kepemimpinan memang banyak hal semacam itu. Dan yang saya ketahui juga bahwasanya Lenin ini juga termasuk orang yang saya kurang tahu kalau misalnya bisa dikoreksi sama Bang Cis misalnya. Lenin ini termasuk orang yang suka buku Il Prince-nya Iya, Machiavelli. Machiavelli. Bahwasanya ya Machiavelli bahwasanya
buku tersebut kan dianggap buku yang dimana salah satunya ideologinya adalah melakukan apapun juga demi sebuah negara itu tetap utuh, sebuah negara itu tetap bertahan dan lain sebagainya. Dan juga kita lihat kembali lah bagaimana di negara-negara yang merasa sebagai komunis juga saat ini juga melaksanakan hal tersebut juga misalnya. Nah itu kalau menurut pandangan saya seperti itu. Juga bagaimana Joseph Stalin juga nanti yang awalnya baik juga akhirnya dia pengen memulangkan si Maxim Gorky kalau salah dari Italia itu Dari Italia. dipulangkan ke Rusia dan itu dia seperti itu makanya halnya rumit misalnya gitu. Ya. Nah ini Ya, mungkin tadi kan udah begitu. diterangkan. Bagaimana, Bang Jus? Bisa dengar suara aku ya? Halo? Kamu bisa dengerin suara aku ya? Halo? Terputus-putus guys. Halo Tia. Halo? Astaga. Baru seru-seru banget. Tio, keluar. Kenapa deh? Oke teman-teman, sambil menunggu Tio, nanti teman-teman bisa mengajukan pertanyaan yang kaitannya dengan apa yang sedang dibahas di dalam diskusi online malam ini melalui kolom komentar yang ada di bawah. Ini Tio udah bergabung lagi. Ya mohon maaf tadi sinyalnya agak menyebalkan ya. Iya Tio, kita lanjut lagi. Tadi menarik sekali apa yang disampaikan Tio, bahwa ada kecenderungan Lenin mempraktekkan keabsolutan state yang diteorisasikan oleh Machiavelli. Tapi kita bergeser sedikit ke isi buku. Bagaimana posisi Pavel? Karena setahu dan sepengetahuan aku, sepemahaman aku, Pavel ini kan tadinya tidak punya kesadaran politik sama sekali. Dia tidak punya kesadaran kelas dan sebagainya. Baru setelah dia melihat realitas sosiologis dari masyarakat di Rusia, khususnya adalah kelas pekerja, dia menjadi memiliki semacam semangat juang untuk terlibat di dalam gerakan revolusioner menghancurkan feudalism system. Kalau Tio melihatnya bagaimana? Dari sisi atau sudut pandang Pavel sebagai tokoh di dalam novel Ibunda. Ya, berkaitan dengan novelnya ya. Novelnya ini sebenarnya kemarin itu saya baru buat tulisan ya. Buat tulisan itu sebenarnya karena kawan minta buat tulis itu untuk tema itu ya. Acaranya BMKM kemarin tuh yang tentang buruh dan pendidikan itu. Jadi saya karena baru belum lama juga nulis baca buku ini dan ternyata saya merasa sangat punya relevansi dengan tema tersebut, makanya saya buat tulisan itu dan saya baru kemarin tuh saya kirimkan itu. Nah itu saya sedikit membahas juga tentang Pavel dan juga termasuk kepada ibunda juga. Bahwasanya bahkan Pavel ini kan awalnya dia tuh mempunyai sifat yang enggak beda jauh dengan bapaknya itu. Bapaknya Awal-awal ya, ketika bapaknya meninggal, dia juga hampir punya sifat mabuk-mabuk dan lain sebagainya, pulang dan seperti itu. Tetapi dia mengalami perubahan besar itu ketika ternyata tiba-tiba dia kalau pulang ke rumah itu membawa buku katanya. Dan itu yang awalnya dikhawatirkan oleh ibunya. Khawatirkan oleh ibunya dan juga Pavel seringkali pada saat itu juga sering membawa teman-temannya untuk berdiskusi itu.
Nah itu, dan juga ibunda, tapi ibunda ya Pelagia Nelovna itu merasa bahagia juga sebenarnya. Walaupun dia merasa khawatir, dia merasa bahagia juga karena Pavelnya terlihat sudah lebih dewasa dalam menyikapi hidup dan juga bagaimana dalam aktivitasnya lah itu. Karena dia sudah mulai menyayangi ibunya yang dimana dulu masa bodoh dengan ibunya dan sebagainya. Akhirnya dia menyayangi ibunya itu dan lain sebagainya itu. Karena dia itu ternyata bahwasanya baru diketahui agak-agak keberapa lesnya itu di novel ini bahwasanya si Pavel ini membaca buku-buku sosialis ya. Baca-baca buku sosialis di mana saya juga tulis di dalam tulisan tersebut bahwasanya orang yang dianggap terdidik itu bukanlah orang yang punya banyak pengetahuan. Tapi orang yang benar-benar terdidik adalah karena pengetahuan tersebut dia mengalami sebuah perubahan. Ya perubahan menuju realitas lebih baik di mana dia memahami keadaan hidupnya misalnya atau bagaimana dia memahami dunia, memahami bumi, memahami keadaan sekelilingnya dengan realitas yang berbeda dengan sebelumnya. Nah, dari hal tersebut dia mempunyai keinginan untuk merubah sesuatu. Nah, itu ya saya katakan di dalam tulisan tersebut orang yang benar-benar sudah dianggap terdidik, sudah mendapatkan pendidikan yang mumpuni, yaitu karena dia sudah terdidik seperti semacam itu gitu. Nah, dan akhirnya itu juga karena cuman dari diskusi-diskusi Pavel dan juga kawan-kawannya ada Cocol apa namanya, ada Andre, ada dan sebagainya itu bahkan yang awalnya ibunda itu kan tidak paham sama sekali dengan bahasan itu. Bahwasanya dia tidak tahu tentang pembahasan tersebut. Bahkan cuman kalau dia tahu tuh oh ini kok kayaknya yang dibenci oleh kekuasaan besar ya. Oh ini kayaknya dia cuma berangan-angan kayak berpikir ini yang ditakuti oleh kekuasaan pada saat itu. Tetapi semakin lama dia merasa inilah yang benar gitu. Dan hal tersebutlah yang membuat si ibunda itu ikut berubah. Nah, jadi saya tulis juga di situ bahwasanya sebuah lingkungan itu walaupun sebenarnya kita nggak paham, tapi karena lingkungan yang selalu seperti itu, kita dapatkan lingkungan yang seperti itu, akhirnya kita juga ikut berubah misalnya itu. Kalau kita lingkungannya ya bukannya menjelekkan lah, misalnya sama gamer tiap hari kan tetap bakal juga tetap hal seperti itu misalnya itu. Nah, kalau misalnya orang yang dia punya lingkungan berdiskusi yang awalnya mungkin dia juga mudeng dan sebagainya, tapi kemungkinan besar dia juga akan merasakan, aduh kok saya sendiri kayaknya yang orang-orang di sini nggak bisa ngomong-ngomong kayak gini ya. Makanya dengan hal tersebut dia mempunyai semangat untuk berubah. Nah itu yang membuat Pavel akhirnya dia berubah dari orang yang bisa dianggap buruk buruk secara perilaku, buruk dalam apalah istilahnya, Moral. secara moral misalnya, terus berubah menuju keadaan yang lebih baik dan akhirnya dia bisa menggerakkan massa dan juga menggerakkan buruh untuk melakukan Ini yang menarik. perlawanan. Ini yang menarik. Ketika Pavel mulai mulai terjadi semacam transformasi kesadaran di dalam kehidupan Pavel, apa yang kemudian dilakukan atau bentuk aktivitas politik apa sih yang dikerjakan atau diselenggarakan oleh si Pavel ini? Ya. Nah, di sini juga sebenarnya kita punya mendapatkan sebuah ilmu juga lah istilahnya. Ilmu juga bahwasanya apa yang dilaksanakan Pavel itu seperti langkah-langkah di dalam melakukan perjuangan yang dimana kita perjuangan awal itu seperti sembunyi-sembunyi karena memang sedang ditakuti oleh sebuah penguasa, sembunyi-sembunyi dan gitu juga ya, underground bersama kawan-kawan yang mempunyai minat yang sama untuk melakukan perjuangan. Dari hal tersebut kalau sudah semakin banyak dan juga akhirnya kan setelah itu mereka sudah bersepakat mau bikin pamflet. Nah, karena sudah dianggap masanya sudah cukup baik, sudah cukup banyak dan dukungan oleh masa sudah banyak, dia mempunyai keberanian misalnya. Karena mau bagaimanapun juga masa itu penting. Makanya Tan Malaka misalnya di dalam bukunya Aksi Massa, dia menyatakan bahwasanya aksi yang benar itu adalah aksi massa, bukan aksi putsch. Aksi putsch itu artinya aksinya cuman sebagian orang tok yang cuman akhirnya ya cuma aksi selesai itu. Tetapi aksi yang benar-benar didominasi oleh massa yang dimana massa itu mempunyai kemampuan untuk melakukan perubahan dan perlawanan misalnya gitu. Nah itu yang dianggap aksi massa oleh Tan Malaka misalnya. Nah itu yang telah terjadi oleh
Pavel, walaupun Pavel juga akhirnya tetap masih banyak buruh-buruh yang tidak mengikutinya misalnya. Ya, kita pahami bersama lah, setiap buruh mempunyai ke, ketakutan tersendiri, apalagi kalau di novel itu tersebut nanti dia anggap bahwasanya yang paling banyak menolak itu juga adalah orang-orang yang sudah dianggap tua misalnya itu. Karena ya orang-orang udah tua tuh nggak mikir-mikirin itu lagi misalnya. Dia tetap mikirin tetap hidupnya, tetap keamanannya bagaimana dirinya misalkan. Nah, itu yang apa tuh namanya? Terjadi oleh Pavel itu. Nah, dari awal cuman baca-baca buku sendiri, tersembunyi, halo Umi, tersembunyi, terus akhirnya apa namanya, dia membuat diskusi bersama sama kawan-kawannya. Akhirnya setelah itu dia membuat aksi, membuat apa tuh penyebaran pemberian pamflet, dan akhirnya yang puncaknya ketika sudah dianggap mempunyai masa yang baik, masa yang banyak, akhirnya mereka melakukan perlawanan dengan orasi misalnya, orasi keliling, terus dan lain sebagainya itu. Nah, itu seperti sebuah langkah-langkah aksi lah misalnya. Nah, juga seperti misalnya itu bisa menjadi sebuah pelajaran juga buat kita. Kalau kita pengen bikin aksi ya kita udah sampai mana misalnya, udah sampai mana, sudah punya kajiannya. Dianggaplah ketika di rumah itu Pavel sedang melakukan kajian bersama teman-temannya misalnya. Setelah itu apakah sudah apa namanya, terpublish ke banyak halayak misalnya. Setelah itu baru ketika banyak dukungan dilakukanlah sebuah aksi misalnya, Aksi massa tadi ya. aksi massa. Iya. Nah, aku baca tadi tulisan dari Tio. Tio berupaya menganalisis problem perburuhan yang juga ada di dalam buku Bumi Manusia terus. Aku jadi inget Pram karena yang pertama kali menerjemahkan buku Iya, Gorky ke dalam bahasa Indonesia itu adalah Pramudia Pram. Nantatur. Ya, waktu itu. Dan gini ya, di dalam artikel yang kamu buat kan kamu berupaya untuk menganalisis problem perburuhan dengan meminjam metode dari Foucault tentang relasi kuasa dan pengetahuan. Nah, mungkin kamu bisa menerangkan menyoal itu. Tentang buku ya. Terkait dengan knowledge is power misalnya gitu kan. Kan sebenarnya knowledge is power, ilmu pengetahuan adalah kuasa itu kan pertama kali dibawa oleh Francis Bacon setahu saya. Francis Ya, Bacon, filsuf. dia salah seorang filsuf modern ya. Filsuf modern Ya, di abad sekitar 15-14 kalau nggak salah. Itu yang pertama kali membawa tentang knowledge is power. Dan setelah itu Foucault bukan mengcopy, ya bisa dianggap mengcopy, tapi dia lebih mengembangkan konsep tersebut, bahwasanya bukan hanya tentang knowledge is power, tapi power juga adalah knowledge. Artinya kekuasaan itu pasti selalu membutuhkan pengetahuan, dan pengetahuan pasti juga tetap membutuhkan kekuasaan. Karena apa? Karena kekuatan yang paling mudah adalah dengan sebuah pengetahuan. Duh, macet lagi. Halo ya, kamu bisa dengerin suara aku ya? Halo ya. Duh, sinyal Tio. Ya, Udah. tentang kekuasaan, bahwasanya eh, apa namanya tuh, misalnya Soeharto ya, di zaman Soeharto, Soeharto itu kan bikin Repelita misalnya, rencana pembangunan 5 tahun. Itu kan sebuah pengetahuan. Dan akhirnya dengan rencana pembangunan 5 tahun tuh dia membuat rakyat dianggap, wah ini rencana yang baik nih. Akhirnya itu membuat orang menjadi diem. Jadi sebuah pengetahuan lebih mudah untuk mendiamkan orang dibandingkan dengan sebuah represif, misalnya dengan tindakan-tindakan represivitas dan sebagainya. Dan akhirnya juga itu bukan hal yang tabu, karena kita juga, karena ya masyarakat awam juga paham lah bahwasanya pengetahuan juga yang membuat kita seperti ini, pengetahuan juga yang membuat kita jadi merasakan ada kuasa dan lain sebagainya. Bukan hanya tentang penguasa di dalam bentuk negara, tetapi memang kekuasaan itu pas pengetahuan itu akan menciptakan sebuah kekuasaan, ya minimal lah, ya bukan,
tetapi tidak selalu pengetahuan di dalam kekuasaan tuh di dalam nilai negatif ya, maksudnya bukan di dalam dogma yang negatif. Misalnya karena mau mempunyai pengetahuan, seorang mempunyai kuasa untuk memberikan ceramah, misalnya ya ulama lah misalnya, dia mempunyai kekuasaan untuk memberikan ceramah, yang dimana ceramah itu bisa diikuti oleh banyak orang, dan orang akhirnya bahkan bisa berani pasang badan misalnya dengan ulama-ulama dan sebagainya. Nah itu kan salah satu contoh juga bahwasanya sebuah pengetahuan akan membuat orang merasakan punya kekuasaan. Dan ini sebenarnya harus, Foucault itu ingin memberikan sebuah motivasi bahwasanya kita harus punya pengetahuan, artinya sih punya pengetahuan, di mana pengetahuan itu bukan hanya tentang pengetahuan eksak saja. Ya eksak tuh udah selesai selesai, tapi kalau untuk menciptakan sebuah kekuasaan memerlukan sebuah pengetahuan yang agak banyak agak kompleks dan sebagainya misalnya gitu. Nah, yang menarik lagi yuk, di dalam buku Ibunda karya Maxim Gorky ini kan kita ngelihat contoh-contoh dari apa namanya ya, dari perjuangan untuk keluar dari kondisi yang patriarkis, dari apa yang dikerjakan oleh Ibunda. Kalau waktu itu kan di abad-abad 20 perempuan itu bukan proponen dari perjuangan massa, bukan proponen dari perjuangan kelas pula. Artinya dia cuma sekedar jadi budak seks seperti yang dilakukan oleh ayahnya Pavel terhadap si ibunda ini, karena setiap hari dia menjadi korban dari kekerasan seksual dan sebagainya dan sebagainya. Terus juga selama ibunda hidup, selama ayahanda dari Pavel hidup, ibunda ini kan menjadi terkungkung karena hanya sekedar menyelesaikan kerja-kerja domestiknya aja. Tapi setelah kematian dari ayahanda Pavel, dan kemudian seringnya digulirkan diskusi politik yang revolusioner di rumah sang ibunda, dikit demi sedikit ibunda ini juga terlibat di dalam perjuangan kelas tadi. Artinya dia juga menulis, kemudian menyembunyikan apa namanya mereka yang sedang menjadi target operasi intelijen dari pemerintahan Rusia, kemudian berbohong dengan berjualan sesuatu padahal yang ada di dalam keranjang gendong yang dia bawa adalah isinya adalah pamflet politik dan sebagainya. Kalau Tio melihat ini sebagai fenomena apa sih, dan apa kaitannya dengan realitas hari ini? Tio melihatnya seperti apa? Tentang fenomena ibunda yang dianiaya maksudnya gitu. Ya, tentang satu perubahan dari yang terkungkung dalam dominasi patriarkisme, dominasi sang ayahnya Pavel yang adalah laki-laki, sampai kemudian dia terlibat di dalam perjuangan itu, kendati dia adalah seorang perempuan. Ya, sebenarnya kan memang potret bagaimana seorang ibu mendapatkan penganiayaan terhadap suaminya itu kan potret yang bahkan hingga saat ini ya, bahkan hingga saat ini tetap terjadi dimanapun juga, bahkan ya Indonesia tetap terjadi lah gitu. Dan juga apa yang sebenarnya apa ya namanya, apa yang sebenarnya kita lihat ini kan seperti apa namanya dia, lupa saya namanya, kayak pola lah, pola, kalau saya menyebutnya pola, di mana kalau orang yang dia anggap bukan, ini anggap bukan benar berarti, dianggap lebih tinggi pasti akan selalu melakukan penindasan terhadap orang yang lebih lemah. Kita melihat misalnya Benar. kan bapaknya ini memang dia menindas ibunya, tetapi di pekerjaan dia lagi ditindas, dia yang ditindas oleh tuan-tuan tanah dan sebagainya, disuruh-suruh diberikan pekerjaan keras dan juga akan dipukuli misalnya dia melakukan kesalahan misalnya. Nah, saya melihat potret ini bahwasanya ketika dia pulang, dia menganggap ibunya ini adalah dia mempunyai kedudukan yang lebih rendah dari dirinya, sehingga akhirnya dia membalas sebuah perlakuan yang dilakukan oleh dirinya itu kepada Ya, ibundanya, benar. kepada anaknya ini. Nah, ini seperti potret apa namanya, potret awam lah so. Nah ini kan memang masuk di dalam nanti masuk dalam feminisme juga misalnya dan sebagainya. Dan itu ya, kalau dikaitkan dengan kondisi mutakhir hari ini, kan kita ngelihat bahwa akibat pandemi COVID-19 itu banyak sekali buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja sepihak.
Dan kalau kaitannya dengan apa namanya dengan Maxim Gorki, novel Ibunda dan realisme sosialis, Tio menghubungkannya seperti apa? Atau benang merah seperti apa yang Tio dapat dari tiga pola yang apa namanya tiga bagian yang berkaitan tadi dengan kondisi aktual hari ini akibat COVID-19? Jadi berkaitan dengan apa tadi? Masih agak kurang kurang paham maksudnya Kurang gimana? dengar kan? Iya, Kan penyebaran COVID-19 ini berdampak pada pemutusan hubungan kerja sepihak ya. kelas pekerja oleh perusahaan. Kalau seandainya Tio melihat problem ini dengan kaitannya pada novel yang Tio baca di dalam Ibunda Maxim Gorki ini seperti apa? Kayak misalnya harus lebih banyak ibu yang mau terlibat dalam solidaritas horizontal, memberikan atau mengolah bahan masakan di dapur untuk kemudian didistribusikan kepada kelas-kelas terdampak COVID-19 dan sebagainya. Kalau yang Tio baca, apa yang bisa dipetik dari Ibunda dan perjuangan Pavel sebagai buruh dengan kondisi hari ini? Ya, sebenarnya apa sih yang bisa dipetik dipetik dari novel Ibunda ini sebenarnya kan ya? Yang bisa dipetik itu kan kita melihat bahwasanya seorang ibu, walaupun dia sudah seorang yang tua, dia sudah orang yang Ya dianggap benar, sudah tua dia benar. Uzur tinggal lah ya. berpikir tentang ya, dia udah uzur ya, sudah dianggap tidak bisa apa-apa lagi. Kita melihat di bagaimana Iya, misalnya perjuangan Ibunda tadi seperti yang kita sampaikan tadi, bahwasanya Ibunda ini ternyata malah di usia-usia seperti ini dia mendapatkan usia produktifnya selain itu. Dia mendapatkan usia produktif ketika dia menjadi seorang ibunda ini. Dia produktifnya dia adalah ketika misalnya setelah Pavel melakukan aksi demonstrasi, nah akhirnya ibunda ini akhirnya Pavel dan beberapa rekannya di penjara. Ibunda ini merasa geram dan akhirnya dia ikut turut serta di dalam perjuangan. Misalnya kalau ibunda ini kan berkaitan dengan penyebaran pamflet gitu misalnya. Nah, iya, penyebaran pamflet yang pendistribusian pamflet ini yang akhirnya membuat apa kekuasaan dan tuan-tuan tanah merasa geram kembali saya itu. Karena kan mereka malah ya istilahnya malah hal yang unik saya kalau misalnya malah seorang ibu yang memberikan saya kan. Karena dianggap iya mungkin benar. perspektif orang di situ nggak mungkin seorang ibu yang memberikan misalkan karena ibu ini juga ya punya kreatif juga sih dia kan dari kalau di novelnya kita lihat dia menyebar pamflet tuh sambil berjualan jadi Iya. pamfletnya disembunyikan di dalam apa namanya itu ya di dalam kue Oh gitu ya mungkin nanti kalau ya bisa kita benar. lihat relevansinya dengan keadaan zaman sekarang ya keadaan zaman sekarang di mana memang ibu-ibu zaman sekarang misalnya kan ibu-ibu zaman sekarang atau siapapun lah nggak harus ibu-ibu misalnya juga harus ikut turut serta di dalam melaksanakan apa namanya aktivitas-aktivitas sosial yang terjadi pada misalnya COVID-19 misalnya ya seperti Bang Cis tadi, Krisnaldo tadi ucapkan, misalnya dengan memasak, misalnya kalau memang itu adalah sebuah keahlian, artinya apapun yang bisa dilaksanakan, bukan berarti kita merendahkan perempuan dengan membawa dia di dalam ruang dapur saja misalnya kan, padahal kan Iya memang benar. itu adalah realitas yang sudah umum dilaksanakan, bahwasanya memang kebanyakan ibu yang bisa untuk memasak misalnya kan, dan juga memang Benar. kebanyakan yang diperlukan sekarang adalah makanan-makanan kebutuhan pokok cuma makanan kebutuhan Iya pokok yang benar. benar-benar dibutuhkan zaman sekarang bukan makanya kan masih banyak yang keluar sampai sekarang nih apalagi saya kan memang kalau kita lihat kan memang masih kalau untuk orang-orang pegawai misalnya kan enak banget pegawai ini malah mereka masih lebih lebih apa namanya lebih lebih sedikit kerja mereka di rumah tapi mereka gaji mereka tidak berkurang selain itu gaji mereka tidak berkurang tapi mereka kerjanya pun juga masih kayak itu dan juga akhirnya masih moh-mohan cuman misalnya kalau di dalam mahasiswa cuma dikasih tugas dan lain sebagainya ya memang kita pahami bersama lah dosen memang apalagi dosen-dosen lama itu sudah misalnya sudah terbiasa dengan uh, model belajarnya dulu tiba-tiba harus berubah memang agak kesulitan mungkin bagi dia tapi kan itu sudah Iya. menjadi sebuah kewajiban bahwasanya dia sudah diberikan sebuah amanah diberikan amanah untuk
memberikan sebuah pendidikan misalnya kan. Nah itu, tapi kan kita kembali kepada tadi yang masyarakat yang tidak mendapatkan apa namanya distribusi kepada pemerintah misalnya, tidak mendapatkan distribusi terhadap pemerintah, terus siapa yang bisa memberikan pertolongan kalau Iya. bukan kita semua misalnya gitu kan ya. Tapi ya bisa minimal kalau misalnya kita nggak pengen susah-susah buat apa namanya, nggak mau susah-susah mau turun ngasih makan secara langsung, kan bisa lewat donasi, dan akhirnya Nah, lembaga-lembaga ya. sosial lembaga-lembaga sosial yang terkait yang bisa memberikan distribusi kepada masyarakat terdampak misalnya. Ya, benar. Oke, ini 3 pertanyaan terakhir atau bahkan 2 pertanyaan terakhir. Kan kita tahu akibat dari aktivitas kesusastraan si Gorky ini, dia menjadi tidak bebas kehidupannya. Nah, pertanyaanku, kenapa sastra menjadi seberbahaya itu? Tidak hanya Gorky, banyak sekali, misalnya kita bicara dalam konteks lokal, penulis-penulis Indonesia yang juga mendapatkan represivitas dari rezim. Contoh yang paling terkenal adalah Wiji Tukul misalnya. Bahkan di dalam kehidupannya dia tidak mendapatkan kebebasan sama sekali. Bahkan aktivitas hariannya pun harus penuh dengan kehati-hatian karena terus-menerus dicari, diinteli dan sebagainya dan sebagainya. Hanya karena tulisan. Jadi kenapa sastra menjadi seberbahaya itu ya? Ya, saya misalnya aku yang mencontohkan tuh di zaman Renaissance, di zaman Rebirth ya, di zaman pertumbuhan kembali Eropa dan Barat itu kan yang pertama kali tumbuh itu kan adalah seni, setahu saya. Pertama kali tumbuh adalah seni, makanya tokoh-tokoh awal tuh kalau kita pahami dari Leonardo da Vinci dan lain Ya, sebagainya itu. benar. Karena dianggap, saya juga sampai saat ini masih menganggap bahwa seni itu adalah hal yang paling apa ya, mendasar lah dalam hidup manusia. Bahwasanya kan seni itu kan, kalau saya mendefinisikan seni, seni itu adalah ekspresi. Seni adalah Iya, ekspresi. Artinya apapun yang dilaksanakan itu adalah ekspresi. Dan kebanyakan memang seni itu, orang itu memberikan sebuah hal kepada seni yang benar-benar terlihat adalah untuk menyampaikan sesuatu sesuai dengan apa yang dia rasakan. Makanya kan Leonardo da Vinci itu ketika di zaman Rebirth dia buat gambar yang apa tuh kayak gini nih. Nah, yaitu dia anggap sebagai manusia awal yang akhirnya menciptakan antroposentris, karena kan awalnya misalnya di zaman gereja sebelum itu masih dark age-nya Eropa misalnya, bahwasanya apa namanya, bahwasanya manusia itu dianggap hanya apa ya, istilahnya cuma manut aja lah, cuma manut, dan dia bukan yang pemilik sah pada bumi misalnya. Dan di zaman Rebirth ini adalah zaman Rebirth, di zaman Renaissance ini kan merubah ideologi itu semacam sangat terbalik lah, sehingga yang menjadi sebuah perspektif kebanyakan masyarakat pada saat itu adalah manusia adalah uh, pemakmur bumi, manusia adalah yang menggerakkan bumi, artinya gitu. Nah, itu juga misal digambarkan oleh si Leonardo da Vinci dari gambar tadi. Gambar yang ini tadi dianggap, oh manusia itu punya kebebasan tuh, punya kebebasan, dan juga dia punya kemampuan untuk melaksanakan apapun juga dan membuat apapun yang ada di dalam bumi ini, itu. Nah, itu artinya kan dia membuat ekspresi dari sebuah seni. Nah, itu juga yang terjadi pada Gorky misalnya. Karena dianggap sastra ini, yang misalnya salah satunya juga sastra ini kan hal yang apa ya, apa namanya itu, hal yang dia tuh bisa hiburan, tapi bagaimana iya benar. hiburan bisa menjadi sebuah pesan dibandingkan hal-hal yang misalnya kita pidato kuat-kuat, kita yang ngomong keras-keras dan sebagainya, yang mungkin nggak semua orang suka kan. Tapi kalau misalnya dengan musik misalnya, saya pernah baca itu buku tuh bagus dari Indonesia, dari penulis Indonesia itu, kalau nggak salah apa ya nama bukunya, Bulan Merah. Ada buku Iya namanya Bulan benar. Merah, Pak. Gin, yang penulisnya Gin ya Pak ya. Itu dia, entah itu sejarah benar apa enggak, itu ada kelompok orang yang dia membuat pesan pesan tuh dari pesan musik-musiknya itu dia selip-selipkan sedikit-sedikit itu. Dia selipkan sedikit-sedikit, yang bahkan dari perbuatan-perbuatan itu yang akhirnya dianggap bisa merubah segala hal istilah itu. Karena itu tadi, karena dianggap memang seni itu hal yang paling bebas, dan juga bisa juga disebut sebagai multitafsir misalnya. Makanya Iya benar. perkataan puisi
lebih sulit untuk dijustifikasi dibandingkan pernyataan secara langsung. Pernyataan secara langsung ya udah kalau gini dianggap salah langsung dikenakan misalnya. Sedangkan kalau misalnya pernyataan puisi, nah kamu itu kan mungkin menurut pendapat kamu, menurut pendapat penulis bagaimana misalnya kan gampang aja misalnya penulis untuk membolak-balikkan apa namanya serangan-serangan dari luar itu menurutku kekuatan dari puisi misalnya kekuatan dari puisi yang akhirnya dari seni-seni inilah yang membuat orang itu mempunyai inspirasi-inspirasi dianggap si kan memang si Gorky selain dia dianggap menginspirasi realisme sosial dia juga menginspirasi dari sastra-sastranya untuk orang itu bersemangat untuk melakukan sebuah perjuangan apalagi Gorky ini ya metodenya adalah metode realisme sosial yang dimana langsung Iya, iya. menyentuh kepada pemahaman secara langsung tiba-tiba orang langsung memahami apa pesan yang ada di dalam novel tersebut gitu kan dan dari tersebut dia mungkin menemukan realita oh ternyata realita selama ini yang aku pahami saat ini ternyata tidak seperti ini ternyata ada perspektif seperti ini misalnya gitu nah sehingga dari hal tersebutlah yang membuat sastra menurut saya dia memang mungkin lebih agak apa ya nggak agak lebih panjang lah agak harus masif karena dia tidak langsung to face misalnya face to face misalnya tetapi dia mempunyai kekuatan yang lebih kuat karena dia lebih abadi dan lebih dikenang oleh manusia. Iya, benar. Makanya kan seni atau gaya realisme sosialis ini kan masuk ke Indonesia tahun-tahun 60-an. Kita kenal Hmm. kemudian ada Lekra yang mengkampanyekan bahwa seni hanya mungkin disebut seni bila diorientasikan untuk manusia untuk rakyat, seni untuk rakyat, ya kan? Ya. Tapi juga di sisi yang lain, di tahun-tahun segitu justru mereka yang adalah seniman atau penulis realisme sosialis itu dilarang untuk mengekspresikan ekspresi apa namanya keseniannya. Kayak misalnya ketika orang mau melukis soal konflik karena Lenin waktu itu apa namanya akhirnya membentuk satu kelas baru yang namanya Soviet kan. Bahwa petani dan buruh juga menjadi objek penindasan yang sama oleh tentara merah. Pun pelukis-pelukis dengan aliran surrealisme sosialis ini tidak boleh menggambarkan hal-hal yang kaitannya dengan penderitaan petani atau buruh tadi. Mereka cuma sekedar diminta untuk melukis sesuatu yang indah-indah saja. Karena dianggap bahwa apa namanya lukisan yang indah-indah itu tidak akan mendelegitimasi kekuasaan dari rezim komunis yang berkuasa waktu itu. Nah, kita kan juga tahu bahwa banyak sekali pelukis-pelukis di Indonesia atau sastrawan-sastrawan di Indonesia yang bergabung di dalam Lekra ini, di dalam setiap tulisannya, di dalam setiap lukisannya, itu benar-benar menggambarkan soal penderitaan dari kelas ketiga, atau yang tadi kamu sebut sebagai proletar, entah itu middle proletar atau lumpen proletar. Tapi setelah itu kan dihajar habis oleh Orde Baru, oleh militerisme, yang kemudian menghadirkan satu gaya kesenian baru yang kita kenal sebagai apa namanya manifesto kebudayaan yang penanda tangannya juga penanda tangan manifesto itu masih banyak sekali yang masih hidup sampai hari ini. Tapi kan berubah paradigmanya kalau tadi seni untuk rakyat, untuk pembebasan atau sebagai alat revolusi, kalau yang sekarang ya seni otonom, yaitu seni untuk seni. Kamu melihatnya Iya. seperti apa, yo? Ya, memang sih kalau saya lihat juga memang dari perkembangan seni misalnya dari Indonesia aja lah contohnya. Itu eh memang contoh misalnya aku lihat puisi. Puisi zaman sekarang kan memang lebih kepada keindahan itu. Lebih kepada keindahan misalnya memang itu saya rasa memang sangat menikmati. Misalnya saya membaca puisinya Jokpin misalnya. Saya memang menikmati Yo, secara individu. Secara aku mohon maaf banget karena waktunya tersisa 20 detik lagi. Jadi mungkin kita lanjut di lain waktu ya, yo. Terima kasih ya, buat Tio yang udah menjelaskan banyak hal. Ini sangat baik sekali. Dan maaf buat teman-teman karena tidak maksimal penyampaiannya karena terbatas oleh waktu. Video ini bisa disaksikan ulang di IG